Henry, kamu tidak mengatakan itu di rumah sakit. Kamu berjanji bahwa kamu akan secara aktif bekerja sama dalam pengobatan. Nenek, saya tidak bekerja sama dengan pengobatan, hanya hari lain. Nada suara Henry kuat dan mendominasi. Nyonya Mahendra tua tersenyum marah. Henry, apakah kamu bercanda? Baiklah, aku akan keluar dan menelepon Amelia sekarang. Setelah berbicara, wanita tua itu berbalik dan pergi. Nenek, Henry dengan cepat meraih wanita tua itu. Kenapa kamu meneleponnya? Di rumah sakit, kamu bilang tidak mau pergi ke dia. Wanita tua itu mendengus. Saya berjanji tidak akan menemukan Amelia, saya tidak mencarinya. Saya baru saja menelepon, lalu memberitahu Amelia apa yang tidak bisa kamu lakukan. Amelia pasti akan datang dan mencarimu. Mungkin kamu akan baik-baik saja. Tidak masalah jika itu buruk, Amelia akan menemukan cara untuk memperlakukanmu, dan kemudian Profesor Kevin tidak akan dibutuhkan. Henry tidak bisa memberitahu Amelia tentang tubuhnya. Jika dia tahu bahwa dia disfungsional, bagaimana dia akan memandangnya? Henry sangat maskulin dalam tulangnya, memiliki kesombongan dan pendiam sendiri, dan hal-hal yang merugikan wajah tidak boleh diberitahukan kepadanya. Nenek, jangan panggil dia, aku akan pergi berobat sekarang, oke? Henry berbalik dan berjalan keluar dari pintu kamar tidur. Tetapi wanita tua itu menghela nafas berat, jika Amelia ada di sana, itu akan baik-baik saja. Henry datang ke ruang konsultasi di sebelah, dan Profesor Kevin tersenyum lembut. Tuan Henry, saya memiliki pemahaman umum tentang situasimu. Sekarang, tolong berbaring di sini. Aku akan memeriksa fisik dulu. Henry datang ke tempat tidur kemudian berbaring. Profesor Kevin berjalan mendekat dan meminta nasihat dengan sangat ramah. Tuan Henry, haruskah aku membantumu melepas celanamu, atau kamu melepas celanamu sendiri? Alis tampan Henry tampak terkondensasi oleh embun beku. Tadi pelayan kecil itu ingin melepas celananya, tetapi sekarang dia diawasi oleh seorang profesor laki-laki lagi, dan dia merasa tidak enak. Bapak Henry, biarkan aku membantumu. Kali ini, Profesor Kevin mengulurkan tangannya untuk melepaskan ikat pinggangnya. Detik berikutnya, Henry duduk dan dia dengan cepat turun dari tempat tidur dan langsung pergi. Profesor Kevin tercengang, Tuan Henry, mau kemana? Kita belum memulai pengobatan. Sosok Henry yang tinggi dan lurus telah menghilang dari pandangannya. Henry mengambil kunci mobil dan masuk ke dalam mobil mewah Rolls-Royce Phantom. Dia mengemudikan mobil mewah itu sampai ke bawah menuju apartemen sejahtera. Dia tahu bahwa Amelia telah tinggal bersama Usi baru-baru ini. Di Green Garden sebelumnya, bahkan jika dia tertidur lebih dulu, dia akan meninggalkan lampu untuknya. Sekarang dia sudah pergi, dan tidak ada yang meninggalkan lampu lagi untuknya. Di kamar tidurnya, di ruang tunggu kantor, tidak ada sosok langsing dirinya. Henry menyandarkan punggungnya yang kaku dengan malas ke kursi-kursi, dan diam di lantai bawah seperti ini, kesuraman dan sifat mudah tersinggung di hatinya sedikit mereda. Pada saat ini, sederet nada ponsel merdu berdering, yang merupakan panggilan dari sekretaris Yeri. Henry menekan tombol untuk menghidupkan, dan Yeri berkata, Tuan, saya baru saja mendapat kabar bahwa istrimu sudah menyelesaikan masalah. Dia menyerahkan pengunduran dirinya kepada Dewan Penasihat dan memesan penerbangan ke kota Makassar 2 hari lagi. Dia akan meninggalkan Yogyakarta dan terbang ke kota Makassar. Dia tahu dia akan pergi, tetapi dia tidak berharap itu akan secepat itu. Henry melemparkan telepon ke kursi penumpang, dan dadanya yang kuat mulai naik dan turun, dan matanya yang panjang dan sipit berlumuran darah merah yang mengerikan dan lapisan permusuhan. Dia dengan cepat mengeluarkan pil tidur, menuangkan 3 atau 4 pil, dan menelannya di mulutnya. Selama ini, ia menemukan jalan pintas untuk mengatasi insomnia dan penyakit jiwa,
yakni minum obat tidur. Selama dia memejamkan mata dan tertidur, dia bisa menahan diri untuk tidak mengganggunya dan menjauh darinya. Di apartemen di lantai atas, Amelia sudah mandi. Dia duduk di depan lampu dan membuka buku medis klasik yang ditinggalkan Mommy, dan mulai mempelajari metode jarum suntik Mommy. Ruangan itu sunyi. Amelia merasa semakin terkejut saat dia turun. Sulaman ibu sangat indah dan misterius, dan dia dikejutkan oleh kekuatan luar biasa yang terkandung di dalamnya. Dia merasa bahwa dia pernah menjadi katak di dasar sumur, dan pengobatan klasik ini sepertinya membuka dunia barunya. Devan Wibowo benar, obat saat ini tidak lagi dapat memuaskan penelitian Amelia. Dia adalah dewi sejati dan membutuhkan sesuatu yang lebih dalam dan luas, untuk menuntunnya menerobos dirinya sendiri dan memasuki alam yang lebih tinggi. Sekarang, klasik medis ini seperti sebuah kunci, membuka babak baru untuk Amelia. Pada saat ini, kepala Amelia berkilau karena petir, dan semua jahitan pada fusi itu lebih seperti kunci peti harta karun itu. Peti harta karun yang ditinggalkan Dewi di perusahaan Gajah Mada diadili oleh Amelia, dan darahnya melonjak dan hilang di tingkat ketiga. Teknik jarum di atas sepertinya menjadi kunci selanjutnya. Amelia menutup matanya dan kepalanya kacau. Dia tidak bisa memahami semua jahitan misterius dan mendalam ini untuk sementara waktu, dan itu sangat berantakan. Pada saat ini, ketukan di pintu terdengar, dan Usi berjalan mendekat. "Amelia, ada apa denganmu? Jangan melihatnya. Mungkin pada titik tertentu, kamu akan memahami segalanya, dan seluruh orang tiba-tiba akan menjadi cerah." Amelia mengangguk, dia menyingkirkan klasik medis. Kedokteran membutuhkan waktu untuk dipelajari, dipahami, dan dipraktikkan secara klinis. Tidak ada cara untuk membuatnya cepat. Hari ini, dia sedikit lelah dan berencana untuk istirahat dulu. "Amelia, kamu akan pergi dalam 2 hari. Pengaturan apa yang kamu miliki untuk 2 hari ini? Saya akan pergi berbelanja denganmu." Usi tersenyum. Amelia menggelengkan kepalanya dan meraih tangan kecil Usi. "Banyak hal terjadi baru-baru ini. Bagaimanapun, Yogyakarta ini adalah tempat saya dibesarkan. Saya tidak ingin pergi berbelanja. Saya hanya ingin berjalan-jalan sendiri selama 2 hari ini. Karena mungkin saya tidak akan pernah kembali lagi." Usi setuju. Dia sepenuhnya menghormati setiap keputusan Amelia dan berkata, "Amelia, aku akan segera menemuimu di kota Makassar." "Sayang, apakah kamu akan pergi ke kota Makassar juga?" "Ya, Yogyakarta ini sudah tidak memiliki kerabat saya lagi, dan tidak ada yang pantas untuk saya nostalgia. Kami para sister dapat pergi ke ibu kota Makassar bersama, dan saya telah menerima dukungan baru. Saya ingin berada di ibu kota Makassar." "Perhiasan?" Amelia bertanya. "Ya, Amelia, kenapa kamu begitu besar? Kamu belum pernah mendengar tentang perhiasan Fly. Perhiasan terbang didirikan lebih dari 30 tahun yang lalu. Setelah lahir, seluruh industri perhiasan tercengang. Tampaknya angin puting beliung yang meledak telah terjual habis oleh para wanita. Itu adalah peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Fly telah dipromosikan ke aula perhiasan dan menjadi klasik. Saya mendengar bahwa pendiri Fly adalah legenda." Tentu saja Amelia pernah mendengar tentang Fly, merek perhiasan yang dibuat oleh Ibu Henry. Melihat Amelia tertarik dengan Fly, Usi menyerahkan beberapa majalah mode. Ini adalah pendiri Fly bernama Hana, ibu baptis perhiasan. Amelia menurunkan tubuh langsingnya, dan di sampul majalah ada seorang wanita. Hana sangat cantik, memanjakan diri Amelia sebagai kecantikan, tapi ketika dia melihat Hana, nafasnya masih tersendat. Hana di majalah itu mengenakan gaun merah. Wajahnya sangat cantik sehingga setiap garis seperti langit.
dibuat dan disatukan di wajah membuat orang lupa bernapas. Amelia, Hana cantik kan? Ini adalah majalah yang dia ambil pada usia 40 tahun, tetapi wajahnya tidak memiliki jejak waktu sama sekali. Dia tumbuh melawan langit. Dia tidak terlalu tua untuk mengatakan bahwa dia berumur 20 tahun. Saat itu, di ibu kota Makassar, dia adalah keindahan kota pertama. Hana ini adalah ibu tiri Henry dan ibu kandung Bisma. Usi dan bahkan orang-orang di seluruh ibu kota Makassar tidak tahu bahwa ada dua anak perempuan di keluarga Mahendra, Hana dan Andin. Andin memasuki pandangan dunia sebagai Hana. Setelah kematiannya, namanya bahkan tidak dikenal, dan semua yang dia ciptakan dinikmati oleh Hana. Dan mereka yang mengenal Andin, sangat sedikit orang, seperti Lisa, hanya membenci Andin. Dari lubuk hatinya, Amelia merasa kasihan pada Andin. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.